ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita membaca penjelasan dan uraian dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kita masih dalam menyebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan di antara ayat yang menjelaskan dan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya tanpa tahrif, ta'til dan takyif, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Sebelumnya Allah sebutkan namanya, yaitu Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Berarti sudah ada nama Allah, ya kan? Sudah nama Allah di situ, nama lafzul jalalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, Allah gandengkan dengan namanya yang berikutnya, itu Al-Hayyu. Setelah Allah sebutkan dia mutawahhid fil uluhiyah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ketika Allah katakan Allahu la ilaha illa huwa, Allah gandengkan dengan dua namanya, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang dimana kita sudah jelaskan makna Al-Hayyu. Siapa yang ingat makna Al-Hayyu, bahwa semua sifat-sifat yang terkait dengan kesempurnaan sifat hidup Allah, maka itu kita katakan sempurna. Karena kita meyakini bahwa sifat kehidupan Allah yang terdapat dalam namanya Al-Hayyu, yang maha hidup, itu sempurna dengan kehidupan yang sempurna, Al-Hayatul Kamilah. Jelas ya? Maka konsekuensinya berarti seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan zat Allah itu harus sempurna. Karena dengan itulah kesempurnaan hidupnya. Seperti sifat apa itu? Sifat pendengaran, sifat ilmu, sifat kemampuan, sifat penglihatan, ya, sifat iradah, kehendak, masyiah, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kenapa? Karena kita meyakini kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kemudian kata beliau, "Tsumma qarana dzalika bismihil qayyum." Kemudian setelah Al-Hayyu, Allah gandengkan, kata beliau, qarana, Allah gandengkan dengan hal tersebut, yaitu Al-Hayyu, bismihi, nama yang berikutnya, namanya yaitu Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum dari kata qama, yaqumu, tegak, berdiri. Al-Qayyum, ya Allah Subhanahu wa taala maha tegak dengan sendirinya. Nanti akan dijelaskan makna Al-Qayyum, tapi itu makna asalnya, pendekatan maknanya. Jelas ya? Jadi di dalam nama Al-Qayyum itu, nama Allah, ya terdapat sifat qayyumiyah. Sifat qayyumiyah, sifat ya maha tegak. Di antara makna qayyum nanti beliau jelaskan, dengan Allah lah ya tegak seluruh makhluk. Maksudnya Allah yang menegakkan semuanya. Allah yang mengadakan semuanya. Itu di antara makna Al-Qayyum. Paham ya? Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala maha tegak dengan sendirinya, di antara makna Al-Qayyum adalah Allah yang menegakkan seluruh makhluknya. Allah yang mengadakannya. Maknanya, kata beliau, maknahu alladzi qama bi nafsi. Ini yang pertama. Ini asalnya ya. Makna qayyum, kata beliau, adalah yang tegak dengan sendirinya.
Kalau kita ya tidak tegak dengan sendiri kita, dengan diri kita sendiri. Kita bergantung kepada Allah. Butuh kepada Allah, dicipta, diatur. Ya. Ketika Allah tidak menghendaki kita ada, maka kita tidak ada karena kita akan tidak pernah ada. Ya kan? Berarti kita tidak tidak tegak dengan sendirinya. Jelas ya? Ini makna al-qayyum, qama binafsihi, tegak dengan sendirinya. Wastagna an jami'i khalqihi. Di antara maknanya adalah ya, kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala istaghna, tidak butuh dari seluruh makhluknya. Kenapa? Karena Allah qayyum. Ya. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala kita katakan misalnya butuh dengan yang lain, butuh dengan makhluk, butuh pertolongan makhluk. Ya. Berarti kita katakan Allah tidak qayyum, tidak tegak dengan sendirinya karena masih bergantung dengan makhluknya, butuh kepada makhluknya. Jelas ya? Oleh karena itu tidak ada yang Allah butuhkan di apa yang ada pada hambanya. Tidak ada yang Allah butuhkan. Ibadah pun Allah tidak butuhkan ibadah kita. Paham? Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya ya menakdirkan semuanya kita kafir, juga tidak memudaratkan Allah, tidak membahayakan Allah, tidak mengurangi kemuliaan dan keperkasaannya. Kata Allah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid." Ucapan Nabi Musa ya dalam surah Ibrahim. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan Rasulnya, "In takfuru," kepada kaumnya, kalau kalian kafir semua, antum wa man fil ardi jami'an, kalian dan semua yang ada di bumi, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka Allah tidak butuh kepada kalian dan Allah Maha terpuji. Jelas ya? Jadi kita tidak butuh dengan ibadah. Jangan kita mengatakan, oh berarti kalau kafir semua ini Allah tidak ada yang puji, tidak ada yang sembah. Seakan-akan Allah butuh dengan ibadah kita. Jelas ya? Tetapi kitalah yang butuh dengan ibadah tersebut. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu semua butuh kepada Allah. Fuqara, fakir. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kata beliau, wastagna an jami'i khalqihi ghinan mutlaqan, dengan kekayaan. Jadi Allah tidak butuh dengan semua makhluknya. Ya. Allah Maha Kaya dengan kekayaan yang mutlak. Apa maksudnya kekayaan yang mutlak? Maksudnya kekayaan yang mutlak. Hari ini dan seterusnya. Kekayaan Allah tidak bermula. Dalam artian dulu tidak punya apa-apa, kemudian jadi kaya. Tidak. Tapi kekayaan Allah mutlak. Tidak bermula kekayaan Allah. Dan tidak akan berakhir. Jelas? Jelas, paham ya? Beda dengan manusia. Mungkin manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kekayaannya tidak mutlak. Kekayaannya tetap dikatakan kurang. Jelas ya? Tetap dikatakan dia miskin. Sekaya apapun manusia, tetap dikatakan fuqara ilallah. Butuh kepada Allah. Itu pun hartanya Allah yang berikan. Adapun kekayaan Allah, ginan mutlak. Kekayaan yang mutlak. Yang tidak ada kekurangan padanya. Ya. Tidak sedetik pun Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluknya. Itu makna dari gina mutlak. Kekayaan yang mutlak. Paham ya? La tashubuhu syaibatu hajatin asla. Sudah jelaskan. Mutlak maksudnya apa? Kekayaan mutlak yaitu sama sekali la tashubuh. Tidak dikotori, ya. Tidak dicampuri, tidak dikotori dengan syaibatu hajah. Sedikit pun dari hajat, kebutuhan, ya, keperluan, ya, pada asalnya. Selama-lamanya. Tidak dikatakan hari ini Allah tidak butuh, besok butuh, kemudian besok lagi tidak butuh. Tidak. Tetapi Maha Kayanya Allah, tidak butuhnya Allah kepada makhluk, mutlak. Jelas ya? Ya, kalau mau dipahami mutlak itu ya pahami saja sempurna. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ginan dzatiyun. Kenapa? Karena kekayaan Allah ginan dzati. Kekayaan yang ada pada zatnya. Ginan dzati maksudnya tidak bermula. Hanya bahasanya ginan dzati.
Sama kalau kita katakan sifat dzatiyah. Hah? Saya sudah jelaskan pernah ya? Sudah saya sebutkan, kita bagi dua sifat Allah, ada dzati dan ada fi'liyah. Sifat dzatiyah, apa yang kita pahami sifat dzatiyah? Sifat yang terus-menerus ada pada Allah. Yang tidak bermula dan tidak berakhir, dan terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Tak sedetik pun sifat itu lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah. Seperti apa? Pendengaran, penglihatan, wajah, tangan, kemampuan, kebijaksanaan, keadilan. Nah, mungkin kita kata hari ini Allah adil, besok dolim. Kemudian besoknya baru adil lagi. Paham ya? Yang sama dengan tidak butuhnya Allah. Maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, gina dzati. Berarti sifat gina, kekayaan, ada sifat dzatiyah juga. Itu maksudnya gina dzati. Paham ya? Nah, mungkin kita katakan Allah Subhanahu wa taala pernah, walaupun sekali kita katakan butuh. Tidak mungkin kita katakan seperti itu. Dan tidak boleh kita katakan begitu. Haram. Jelas ya? Itu ya. Tanakus, menghinakan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Wa bihi qamatil mawjudatu kulluha. Dengan Allah lah ya, qamatil mawjudat, tegak segala apa yang ada. Mawjudat. Kita ini mawjud, semuanya kita mawjud, semua makhluk mawjud. Mawjud artinya diadakan, dicipta. Paham ya? Mawjudat, makhluk. Semuanya, kulluha. Fahiya faqiratun ilaihi faqran dzatiyya. Ini juga. Maka semua yang ada selain Allah, yang Allah cipta, yang dengan Allah lah semua itu ada, ya. Semuanya faqiratun ilaihi. Butuh kepada Allah dengan kebutuhan yang dzatiyah. Kalau antum pahami tadi sifat gina, sifat dzatiyah, maka butuhnya makhluk kepada Allah, sifat fakirnya makhluk yang ada pada makhluk, dzati juga. Paham? Maksudnya apa dzati? Sifat miskinnya makhluk, sifat butuhnya makhluk, dzati. Maksudnya apa? Selalu apa? Selalu miskin. Selalu butuh kepada Allah. Pernahkah satu detik kita lepas dari kebutuhan kepada Allah? Nah, pernah. Butuh nafas kita. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, perhatikan baik-baik. Ini pembahasan akidah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Saya periksa dalam Al-Qur'an tentang doa. Saya cari doa yang paling afdal, yang paling agung. Saya tidak temukan doa itu kecuali dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa paling afdal kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah yang kami beribadah dan hanya kepada kami meminta pertolongan. Disitulah ya makhluk mengakui fakirnya dia kepada Allah. Dan itulah hakikat penghambaan. Disitulah hakikat penghambaan. Kita abdun, betul-betul abdun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan fakir. Makanya kata para ulama, pada ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hilang kesombongan, ketakaburan. Ya kan? Karena dia akui dirinya. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Berarti selalu dianggap dirinya butuh pertolongan, butuh bantuan. Butuh ma'unah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ginanya dzati, lawannya gina kan miskin, fakir. Iya. Kita lawannya itu gina, dzati, itu fakir. Dzati. Biar mengaku kaya, biar mengaku apa? Sultan. Banyak uang, kaya, tidak ada. Butuh kepada Allah Subhanahu, fakir ilallah. Tidak ada. Siapa? Para rasul. Lihat ketika keadaan yang paling menakutkan yang dihadapi para rasul di padang mahsyar. Ketika apa? Ketika manusia dikumpulkan, matahari dekatkan sejarak 1 mil. 1 mil kebanyakan ahli tafsir mengatakan 1 jengkal.
Di situ itulah keadaan yang paling mengerikan. Sampai saking mengerikannya keadaan itu, para rasul mengatakan nafsi-nafsi. Tidak pernah di dunia mengatakan nafsi-nafsi. Selamatkan diriku, ya kan? Di dunia mereka pikir umatnya. Nabi mengatakan ummati. Ya kan? Para nabi dan rasul di dunia memikirkan umatnya. Dakwah, tugas. Di akhirat, nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Ucapan ini terlontar kenapa? Manusia seluruhnya datang kepada para nabi dan rasul. Minta agar mereka meminta kepada Allah. Ini syafaat ya. Agar Allah persegerakan hisab. Supaya selesai perkara ini. Selesai ini, masa penantian ini selesai. Nabi Nuh didatangi. Mengatakan, nafsi. Saya pernah melakukan dosa. Tidak bisa saya. Maksudnya, ya kalau kita bahasakan, jangankan menyelamatkan kalian, saya saja. Saking mengerikannya perkara itu. Pada hari itu. Para rasul ini. Sampai Nabi SAW pun yang punya syafaat itu, yang pada akhirnya beliau mengatakan, analah, saya pemilik syafaat itu. Apa yang Nabi lakukan? Langsung minta, tidak. Datang kepada Allah, bersujud dulu. Saking takutnya. Datang kepada Allah bersujud, kata Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'to. Minta, kamu akan diberikan. Washfa' tu syafa'. Minta syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Baru diberikan syafaat. Ya kan? Tetap Nabi SAW dalam keadaan takut. Yang mana Allah? Apalagi selain mereka. Baik. Jadi, fakirnya makhluk itu fakir dzati. Bihaitsu, beliau jelaskan lagi, beliau rinci dari si mana kelemahan makhluk itu fakir. Bihaitsu la tastagni anhu lahdhah. Dari sisi tidak pernah dia tidak butuh kepada Allah lahdhah, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Itu dikatakan fakir dzati. Beda Allah lawannya fakir, gina dzati. Fahuwallazi, saya tanya, malaikat apa? Fakir? Fakir atau tidak? Fakir. Semua makhluk fakir. Fakirnya dzati. Paham ya? Kan Syekh katakan, Syekh tidak khususkan pada manusia saja. Tapi al-mawjudat, segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala fakir dzati. Walaupun malaikat masuk di dalamnya, bukan cuma manusia. Jadi dari sisi bihaitsu la tastagni anhu lahdhatan fa huwa alladhi ibtada bi ijadaha ala hadzal nahwi min al-ihkam wal itqan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai memulai ijadah, pengadaannya, penciptaannya terhadap makhluk. Ya haknya kembali kepada al-mawjudat tadi, kepada makhluk tadi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memulai penciptaan atau pengadaan segala mawjudat itu. Segala makhluk yang selain Allah. Ala hadzal nahwi, di atas keadaan ini. Maksudnya keadaan apa? Kesempurnaan dan kerapian. Coba antum lihat ciptaan Allah, tidak ada yang rusak, tidak ada, sempurna semua. Itu ihkam dan itqan. Ciptaan Allah di atas kesempurnaan dan kerapian. Itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Hakim. Yang Maha Bijaksana. Di antara maknanya yang mengadakan sesuatu, yang menakdirkan sesuatu, yang melakukan sesuatu di atas kesempurnaan dan kerapian. Kenapa? Karena Allah Al-Hakim. Jelas ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Kenapa? Karena Allah Al-Hakim. Di antara maknanya Al-Hakim ini, ketika Allah ciptakan sesuatu, ihkam, itqan, sempurna dan rapi. Jelas ya? Wa huwal ladzi yudabbiru umuraha. Setelah Allah ciptakan dengan rapi dan sempurna, kata beliau, dan dia pula lah yang yudabbir, mengatur.
mengatur umuraha, urusannya makhluk itu. Perkaranya makhluk itu yang Allah ciptakan tadi dengan rapi dan sempurna. Allah tidak tinggalkan seperti itu saja. Setelah diciptakan rapi, sempurna, dilepas. Tidak. Diatur lagi. Subhanallah. Saking sempurnanya ini ya, tidak ada celahnya. Jadinya sempurna. Jadinya rapi. Ditambah lagi diatur. Diatur. Nah, saja jauh-jauh kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lahirkan tidak berpakaian, tidak bersendal. Ya kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian, berikan rezeki. Jelas ya? Baik. Wa yumidduha bikulli ma tahtaju ilaihi fi baqaiha. Dan Allah yumiddu, terus-menerus menghamparkan, memberikan terhadap seluruh makhluk itu ma tahtaju ilaihi fi baqaiha, apa yang dia butuhkan demi untuk kelangsungan hidupnya, bakoknya dia, demi untuk tinggalnya dia, demi untuk tetapnya dia, hidupnya dia, itu makhluk itu. Allah berikan semua apa yang dibutuhkan demi untuk kelangsungan hidupnya. Bakok itu kan tinggal. Jadi Allah berikan semua apa yang dia inginkan, Allah berikan semua apa yang dia maukan, apa yang dia butuhkan demi untuk kelangsungan hidupnya. Ya? Karena kalau dicipta saya dengan serapi-rapinya, dengan seindah-indahnya, dengan sesempurna-sempurnanya, kemudian tidak diberikan apa kebutuhannya, sama juga kan? Mati juga, hancur juga, punah juga dengan cepat. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sempurnakan, diatur, diberikan apa yang dibutuhkan. Kurang baik apa Allah? Ya? Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala? Makanya wajar ketika Allah ulangi dalam surah Ar-Rahman 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kalian mendustakan? Sempurna pemberian Allah. Ya. Wa fi bulugil kamalil ladzi qaddarahu laha. Dan pada bulugil kamalil ladzi qaddarahu laha, dan pada sampai pada kesempurnaan yang Allah takdirkan untuknya. Berupa rezekinya, jodohnya, ajalnya. Sampai pada hari kiamat Allah sudah tentukan apakah dia sengsara atau bahagia pada hari kiamat. Selesai. Tinggal dia jalani. Ya kan? Subhanallah. Makanya kita puji Allah min qabl wa min ba'd, sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Karena dari awal kebaikan Allah. Tidak putus kebaikan Allah itu. Berarti pujian min qabl wa min ba'd, sebelum dan sesudah untuk Allah. Wajar ya ketika Nabi berdoa, la uhsi thanan alaika. Saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Karena ini saking banyaknya kebaikan Allah. Tapi tetap kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, tetap sedikit hamba maka yang bersyukur. Kemudian kata beliau, fahadal ismu mutadhamminun li jami'i sifatil kamalil fi'liyah. Nama ini, nama apa? Sekarang kita bahas nama apa tadi? Qayyum. Nama ini, jadi sekarang beliau pakai isyarat saja karena sudah dipahami kan dari awal. Jadi nama ini Qayyum terkandung di dalamnya segala sifat-sifat yang sempurna, terkandung dalamnya seluruh sifat-sifat fi'liyah yang sempurna. Al-Hayyu kemarin terkandung dalam sifat-sifat apa? Dzatiyah. Saya sudah bagi ya, sifat dua, dzatiyah dan fi'liyah. Kita sudah bahas kemarin bahwa sifat nama Al-Hayyu yang dalamnya terkandung sifat Al-Haya, kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, mengharuskan kita tetapkan semua sifat-sifat dzati untuk Allah sempurna. Kenapa? Karena sifat dzati, sifat yang ada pada diri Allah terkait dengan kehidupannya. Contoh apa? Pendengaran, penglihatan, kemampuan, kekuatan, kan begitu. Ilmu. Ya kan? Karena kita sudah katakan kehidupan Allah sempurna. Saking sempurnanya Allah sebutkan tidak ada tiru, tidak ada ngantuk. Saking sempurnanya kehidupannya.
Berarti kalau kita sudah yakini itu, kita harus yakini hasilnya, konsekuensinya. Seluruh sifat-sifat dzati untuk Allah sempurna. Kenapa? Karena kehidupannya sempurna. Ternyata Qayyum yang disebutkan setelah Al-Hayyu terkandung dalamnya seluruh sifat fi'il untuk Allah. Sifat-sifat fi'il baik apa itu? Mencipta. Ya. Turun di sepertiga malam. Ya. Cinta kepada makhluknya. Ghadab, marah, murka. Ya. Ini sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Makanya usulnya itu ikhwan, pokoknya itu pahamil dzati dan fi'liyah. Kuasai itu. Karena banyak pembahasan di situ nanti. Pahami dzatiyah, contoh-contohnya, fi'liyah, contoh-contohnya. Paham? Beda ya, beda. Turun. Fi'liyah itu adalah sifat yang Allah melakukannya terkait dengan perbuatannya dan kehendaknya. Kapan Allah lakukan? Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan. Tentunya sesuai dengan keinginan dan hikmahnya. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang Allah lakukan semata-mata Allah lakukan. Tidak ada hasil di balik itu. Tidak ada hikmah di balik itu. Tidak ada. Selalu perbuatan Allah benar. Dan ada hikmahnya. Karena Allah Al-Hakim. Faham? Jelas ya? Jadi ada sifat yang kaitannya dengan keinginannya. Kapan Allah inginkan, Allah lakukan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah dalam perbuatannya. Seperti turun. Kan berbuat itu. Perbuatan kan? Paham? Jelas ya? Kata Nabi SAW, yanzil Rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'i dunya. Allah turun. Berarti menunjukkan Allah di atas. Hanya kata Nabi SAW, karena sesuai dengan perbuatannya, Nabi khabarkan dalam hadits yang mutawatir haditsnya, puluhan sahabat yang meriwayatkan haditsnya. Semua sahih. Puluhan. Tentang turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Setiap malam. Dan ingat, kita tidak boleh bertanya bagaimana, kenapa di sepertiga malam, kenapa bukan di siang hari, kenapa bukan habis maghrib, kenapa bukan sore. Allah sudah tutup semua itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya, kita akan ditanya pada hari kiamat. Selesai. Paham ya? Itu contoh. Cinta juga sifat fi'il. Kenapa kita katakan sifat fi'il? Kenapa kita katakan dia sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perbuatan dan keinginannya? Iya, karena ada sebagian hamba yang dibenci. Iya kan? Ada yang dimurkai. Berarti apa? Sesuai dengan kehendak. Sesuai dengan kehendak. Apa kalau bukan sesuai dengan kehendak itu? Orang kafir dimurkai, dibenci, maghdubi alaihim. Wa ghadiballahu alaihi wa alanah, kata Allah. Allah murka dan marah kepada mereka. Tapi orang-orang yang bersabar, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah yang mencintai hamba yang saling mencintai karena Allah. Ya? Berarti sesuai dengan kehendaknya. Cinta dan marah dan murka sesuai dengan keinginannya. Paham ya? Ini sifat fi'iliyah. Nah, pada nama Allah Al-Qayyum, sifat Allah Qayyumiyah, ya, terkandung dalamnya kata beliau sifat fi'il semua, kesempurnaan sifat fi'il. Coba kita lihat, kita urai. Bagaimana itu? Kata beliau, kama anna asmahul hayya mutadamminu li jami'i sifatil kamal lidzatiyah, sebagaimana nama Allah Al-Hayy terkandung dalamnya semua sifat-sifat zat yang sempurna. Contohnya pendengaran, penglihatan, ilmu. Ya. Kan beda kan? Coba lihat sisi perbedaannya yang signifikan, sangat besar dengan fi'liyah dan dzatiyah. Nah, bisa kita kata hari ini Allah tahu, besok tidak. Ya kan? Beda kan dengan turun. Berbuat Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Beda dengan ilmu. Tidak mungkin kita katakan hari ini Allah menginginkan, Allah tak tahu dulu, besok tidak tahu dulu. Kan tidak mungkin kan? Faham perbedaannya? Bisa ya? Jelas? Saya contohkan cukup satu sifat, ya, tinggal dibawa ke sifat yang lain mirip. Contoh-contoh yang lain. Sama misalnya juga, melihat, mendengar. Nah, mungkin kita katakan hari ini Allah mau mendengar, besok Allah tidak mau dulu, besok mendengar lagi. Berarti tuli dong. Berarti buta dong. Kan begitu. Itu sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham perbedaannya? Jelas.
Taib. Seperti sifat wajah, tangan itu jelas dzatiyah itu, tangan, wajah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Walihada, Masya Allah. Al-Hayyul Qayyum. Oleh karena itu, waroda annal Hayyul Qayyum humasmullahil a'zam. Oleh karena itu, ya ini sebagian pendapat ya, sebagian pendapat. Oleh karena itu kata beliau, telah syah dari dalam hadits bahwa Al-Hayyul Qayyum, dua nama ini, Al-Hayyul Qayyum, keduanya adalah nama Allah yang paling agung, yang alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang jika hamba itu meminta doa dengan nama itu. Apa namanya ini? Menyebut nama Allah di depan permintaan kita. Tawassul. Yang dengan dua nama ini hamba meminta, a'ta, Allah pasti beri. Wa idza du'iya bihi ajab. Yang jika hamba berdoa dengan nama itu, ajab. Berdoa kepada Allah dengan nama itu, Allah pasti kabulkan. Ada hadits yang sahih yang kata Nabi SAW, Allah memiliki nama yang paling agung. Siapa yang meminta dengan nama itu, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi SAW, yang berdoa dengan nama itu akan dikabulkan oleh Allah, dan meminta dengan nama itu pasti diberi. Faham? Hanya yang lemah riwayatnya adalah yang apa yang beliau isyaratkan, yaitu Nabi dalam satu hadits riwayat menyebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang kata Nabi, dua nama inilah Ismullahil A'zam. Berdoa dengan nama itu pasti dikabulkan, meminta dengan nama itu pasti diberi. Hadits yang beliau isyaratkan itu lemah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, tentang nama Allah Al-A'zam sampai 14 pendapat. Sepakat ulama tentang ada nama Allah Ismullahil A'zam, ada. Tapi yang mereka persisikan, mana itu nama itu? Mana? Nama apa itu? Syekh sekarang akan kuatkan pendapat sebagai ulama Al-Hayyul Qayyum. Memang ada haditsnya, tapi haditsnya dilemahkan oleh ahli hadits. Paham? Tapi yang penyebutan umum yang kata Nabi SAW, ada nama Allah yang paling agung, yang dengan nama itulah siapa minta Allah berikan, siapa yang berdoa Allah kabulkan. Sahih. Tapi yang lemah adalah penyebutan Hayyu dan Qayyum. Penyebutan sifatnya dengan terperinci itu yang diperselisihkan. Faham ini? Faham? Sebagian pendapat mengatakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu dan Qayyum. Dan wajar dengan makna yang kita sudah uraikan tadi. Ya kan? Al-Hayyu dengan makna itu sempurna seluruh sifat-sifat dzati, Al-Qayyum seluruh sifat-sifat fi'li. Tapi pendapat kebanyakan ulama, dan ini yang dipilih dan disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, nama Allah yang paling agung adalah lafdzul jalalah. Ini pendapat kebanyakan ahlul hadis. Lafdzul jalalah, Allah. Jelas dengan hadits-hadits yang mereka bawakan. Walaupun haditsnya juga ada kritikan, ada pembahasan di dalamnya, tapi memang hampir seluruh doa, bahkan kita katakan hampir seluruh doa ya, seluruh doa tidak ada yang lepas dari lafdzul jalalah. Bahkan zikir, tasbih, subhanallah, ada lafdzul jalalah. Tahmid, alhamdulillah, ada lafdzul jalalah. Takbir, Allahu akbar, ada lafdzul jalalah. Taqawwalah, iya, la haula wala quwata illa billah, ada lafzul jalalah. Istighfar, ada lafzul jalalah. Astaghfirullah, ada lafzul jalalah. Kata mereka, seakan-akan ini isyarat bahwa Ismullahil A'zam lafzul jalalah. Ini yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Tapi Syekh rahimahullah mengisyaratkan pendapat seakan-akan beliau memilih Al-Hayyul Qayyum. Tidak ada masalah. Mau kuatkan itu yang jelas, ya, yang salah adalah yang tidak berdoa. Ya kan? Diancam oleh Allah yang sombong dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhulun jahannam dakhirin. Sungguh orang-orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, kata Allah, akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dianggap bersombong kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan salat itu ya, itu dah ibadah yang terkandung dalamnya doa yang agung, salat. Bahkan itu adalah ibadah yang paling banyak menyumbang doa di situ. Ibadah salat. Dari awal sampai akhir, bahkan makna salat itu sendiri, salat itu adalah doa. Jelas ya? Baik. Ini yang beliau isyaratkan. Kemudian qala rahimahullah tsumma aqaba dzalika bima yadullu ala kamali hayatihi. Selesai. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Setelah itu apa? Ayatnya. La takhudhu sinatun wala naum, artinya Allah tidak, bahaya ini sudah hafal aku sebut itu artinya. Lama-lama turun TPA Al-Qur'an ini. La takhudhu sinah. Allah tidak disentuh oleh sinah. Apa sinah? Muqaddimatun naum, nanti kita jelaskan. Pendahuluan tidur itu ngantuk. Wala naum, dan tidur. Ta'khud itu artinya mengambil. Ya kan? Ta'khud artinya mengambil. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Ya, maksudnya ayat ini la takhudh, Allah tidak mengambil ngantuk dan tidur. Maksudnya Allah tidak memiliki itu. Ya, Allah tidak disentuh sama sekali dengan itu. Dua. Tidur dan ngantuk. Nah, Syekh urai di sini. Perhatikan. Setelah Allah sebutkan lafzul jalal Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, tsumma aqaba dzalik. Allah susul aqabah. Allah susul setelah itu dengan sifat yang menunjukkan atas kamali hayatihi, kesempurnaan hidupnya Allah, dan qayyumiyati, dan kesempurnaan maha tegaknya Allah. Jadi Allah kuatkan lagi makna al-hayyu dan al-qayyum dengan firman-Nya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh sedikit pun dengan ngantuk dan tidur. Kenapa? Kesempurnaan hidupnya dan tegaknya Allah. Makanya kita ada tidurnya. Bahkan banyak tidurnya. Karena memang kehidupan kita tidak sempurna. La takhudhu maknanya apa? La taglibu. La takhudhu artinya la taglibu. Allah tidak terkalahkan dengan ngantuk dan tidur. Ada misal lawan itu ngantuk. Wah, ngeri itu ngantuk ya. Anda bisa kelawan itu ngantuk. Kayak marah dikasih bangun. Lagi itu dikasih bangun. Weh, coba Mi. Kasih bangun orang tidur. Iya kan? Dikalahkan dengan ngantuk dan tidur. Taglib Allah. Jangankan kalah, sedikit pun tidak ada. Jelas ya? Iya. Tapi bahkan kita tidak bisa lepas dari tidur. Kita butuh tidur. Makanya di dalam surah An-Naba, amma yatasaalun, coba lihat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan malam itu. Ini Allah sebutkan ma'rad imtinan dalam bentuk pemaparan nikmat. Di antara nikmat Allah, Allah jadikan kalian itu malam sebagai libas, waktu untuk tidur. Yang kalau kalian tidak tidur, mati kalian. Kerja satu pekan tidak tidur-tidur. Ya. Yang satu pekan, 3 hari saya tidak tidur-tidur. Butuh kita tidur. Jelas ya? Sampai Allah sebutkan itu nikmat. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna naumakum subata. Kata Allah, kami jadikan untuk kalian itu malamnya, tidurnya kalian subata. Subat artinya apa? Sesuatu yang menghilangkan kemudaratan pada badan kalian. Sesuatu yang menghilangkan capek, letih pada kalian. Tidur kalian. Itu nikmat loh. Sampai orang kalau tidak bisa tidur minum obat. Ya tidak? Ada juga yang minum kopi, dia tidak mau tidur. Tapi tidur tonnya juga. Iya kan? Tidak bisa lepas dari itu. Butuh kita. Enaknya itu kalau sudah tidur, bangun, segar. Ada yang pernah pikir itu nikmat? Tidak ada kan? Kita tidur saya kerja. Tidak sadar itu nikmat. Karena ketika Allah hilang, memang kebanyakan kita ya, tahu nikmat itu nikmat ketika hilang. Ketika Allah tarik nikmat itu, hilangkan nikmat itu, cabut nikmat itu, baru rasa nikmat balik. Ya kan? Nikmat betul. Ketika kita sakit, baru nikmat kesehatan. Baru sakit, baru saya akan sedekah kalau saya sembuh, saya akan iman, saya akan berzikir, saya akan... Pas sembuh tidak ada. Baru terpikir nikmat itu ketika hilang. Semua. Ya kan?
Taib. Di antara nikmat ini. Allah SWT tidak. Jelas ya? Tidak butuh tidur dan ngantuk. Taib. La taglibu sinah. Nu'as. Apa sinah? Nu'asun. Ngantuk. Nah, kalau antum ke kamus, cari ngantuk, bahasa Indonesianya muncul nu'as. Arti umum. Makanya ditafsirkan, maknakan sinah yang mungkin tidak terlalu umum bagi kita, bukan bahasa yang universal yang tidak kita terlalu kenal. Dalam bahasa Arab, nu'as. Nah, beliau terjemahkan, nu'as paham. Nu'as tidur. Ngantuk. Jadi di Arab, bahasa Arab ya ikhwan, ada juga bahasa yang umum, ya. Ada juga bahasa yang tidak terlalu banyak orang yang tahu. Padahal sama-sama Arab. Itulah kedalaman bahasa Arab. Makanya ditafsirkan dengan bahasa Arab juga. Sinah, nu'as. Ya kan? Kan kalau sinah, orang Arab sendiri sinah, apa itu sinah? Ternyata nu'as. Pak ngantuk. Kalau kita pusing tonjeki karena bahasa Indonesia. Sinah, nu'as, bahasa Arab. Maksudnya di sisi orang Arab. Contoh ya, contoh. Ketika turun ayat wa faqihatau wa abba. Allah turunkan air hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wa faqihah. Allah tumbuhkan buah-buahan. Wa abban. Bingung sahabat. Apa ini abban? Karena enggak umum di kalangan sahabat, padahal berada pada puncak kepastian bahasa Arab loh. Kalau faqih, fawaqih jelas buah-buahan. Abban. Ditanya Umar bin Khattab, apa itu abban? Rumput-rumput. Sebutkan, Mbak. Rumput-rumput. Paham ya? Nah, itu keindahan bahasa Arab, kedalamannya. Jadi kadang satu makna, banyak maknanya. Jelas ya? Ini sinah maknanya nu'as ngantuk. Di kamus bahasa Arab Indonesia yang banyak ngantuk itu nu'as, na'san. Pernah kan? Yang pernah belajar bahasa Arab kayfa haluka? Ada itu. Dulu apa kayak itu? Arabia baina daik ada. Umum ini. Na'sanu. Nu'as, ya. Wala naum, dan tidak pula tidur. Apa itu naum? Fa inna dzalik, naum tidur ya. Kata beliau fa inna dzalika yunafil qayyumiyah. Beliau enggak jelaskan lagi naum karena sudah jelas. Ya, hanya sinah yang disebutkan makna nu'as. Naum jelas. Kenapa Allah nafikan dua ini? Tidur dan ngantuk dan tidur. Fa inna dzalika yunafil qayyumiyah. Ya, karena keduanya ini menafikan kesempurnaan qayyumiyah Allah, maha hidup dan tegaknya Allah. Maka dinafikan. Ini yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Sifat apa ini bentuknya? Yang ditiadakan dari Allah. Sifat penafian. Ada berapa sifat penafian? Ada berapa sifat penafian? 2. Penafian apa? Umum dan khusus. Mujmal, global, atau rinci. Iya. Kalau penafian yang global, yang contohnya dinafikan dari Allah tapi secara umum. Laisa misli syai. Dipancing-pancing kan antum bela. Mau ke situ ya. Hafal sudah. Sama Al-Fatihah. Penafian umum, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah. Sudah dinafikan, berarti tidak ada yang sama, berarti tidak ada yang sama dalam ilmunya, pendengarannya, semuanya. Tapi kan tidak disebutkan satu-satu, ini tidak ada yang sama dalam ini tidak. Cukup, laisa kamitslihi syai. Selesai. Itu penafian apa namanya? Mujmal, global. Ada penafian yang sifatnya rinci. Maksudnya apa? Disebutkan sifat itu secara terperinci yang dinafikan. Nah, ini bentuknya. Contoh. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Masya Allah. Kita ulangi lagi pembahasan. Ya, nama muroja. Taib. Jelas ya? Ini sifat penafian. Idzin naumu akhul maut. Subhanallah. Kenapa tidur dan ngantuk ditiadakan? Karena naum, tidur adalah akhul maut. Apa artinya akh? Apa artinya akh? Maut, mati. Berarti tidur adalah, saya bantu untuk terjemahkan, belajar menerjemahkan. Berarti karena tidur ada saudaranya mati. Sementara Allah tidak ada tidak mati. Paham? Makanya dinafikan itu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Kata Allah, bertawakkallah kepada Allah yang tidak mati. Kesempurnaan hidup Allah.
Jadi ini untuk menjelaskan kesempurnaan hidupnya, dinafikan segala perkara-perkara yang mencacati, mengurangi kesempurnaan hidup itu. Ini antaranya, tidur dan ngantuk. Karena tidur saudaranya mati. Walihada kana ahlul jannati la yanamun. Oleh karena itu, penduduk sorga dalam hadits la yanamun, tidak tidur. Ada hadits akan hal ini, tapi haditsnya ada pembicaraan tentang kesohihannya. Ya, tapi mananya benar bahwa ahlul jannah tidak ada lagi tidur. Ya, ada hadits yang menjelaskan hal itu. Untuk apa lagi tidur penduduk surga? Hah? Tidak ada. Buang air kecil tidak ada, meludah pun tidak ada, lendir tidak ada. Tidak ada. Kenikmatan saja yang ada. Kan kalau tidur kayak ada yang capek, tidak ada capek lagi. Kan begitu. Untuk melayani bidadari saja, laki-laki diberikan 40 kali kekuatan laki-laki di dunia. Luar biasa. Kalau kita bahas lagi ini tahu panjang. Summa bidadari lagi dibahas. Summa dzakara umuma, sedikit lagi ya. Summa dzakara umuma mulkihi li jami'il awalim al-ulwiyah was-sufliyah wa annaha jami'an tahta qahrihi wa sultanih faqala lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masya Allah. Kemudian setelah Allah sebutkan itu kesempurnaan hidupnya, kata beliau, Allah menyebutkan umuma mulkihi, keumuman, keluasan kerajaannya. Apa setelah la takhusiyatu wala naum? Apa kata Allah di situ? Hah? Lahu ma fis samawati ma fil ard. Makanya kata beliau, setelah itu Allah sebutkan keluasan keumuman kerajaannya untuk seluruh alam, awalim. Apa itu alam? Kalau kita dengar kata alam, maknanya apa? Dari bahasa Arab. Saya bantu. Semua selain Allah alam. Apa itu alam? Makhluk. Jadi Allah di sini menyebutkan keumuman, kata beliau, kerajaannya, keluasan kerajaannya untuk seluruh makhluk. Uluwiyah, makhluk atas, wasufliyah, makhluk bawah. Makhluk atas, bulan, matahari, bintang, langit, awan, malaikat, semua. Makhluk bawah kita dan di laut, ya. Wa annaha jami'an tahta qahri wa sultani, bahwa semua alam itu atas bawah, di bawah kekuasaan dan kerajaannya. Dalam firman-Nya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah, lahu. Jadi lam artinya kepemilikan. Ya, lahu miliknya. Laka ahsan, milikmu. Lakum milik kalian, punya kalian. Ya. Laha miliknya, perempuan satu orang. Milik saya? Lana. Kami itu lana. Li. Paham? Jadi lam itu milik. Kepunyaan. Kata Allah, lahu. Miliknya lah. Kepunyaannya lah. Ya. Ma fis samawat wa ma fil ard. Apa-apa yang di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang di bumi, milik Allah. Ya, ini mirip dengan kalimat istirja, ya. Inna lillahi. Ketika ada yang meninggal keluarga, kena musibah, kena ini dan seterusnya, kena musibah, ya. Inna lillahi. Kami ini miliknya Allah. Lillah. Itu lam lagi, lam. Memang lam dalam bahasa Arab artinya kepemilikan, kepunyaan. Baik. Selesai, ya. Selesai dari beberapa sifat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Cukup dulu. Kita sempurnakan faedahnya setelahnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.